huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini adanya idgham bi gunnah. Karena dia idgham bi gunnah maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya belum lancar dalam membaca Al-Quran dan juga belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu saudara semuanya agar dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, sehingga dapat bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Saudaraku, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, jika kita ingin lancar dalam membaca Al-Quran, tentulah kita harus rajin-rajin membuka Al-Quran dan membacanya. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sebelumnya kita sudah sampai pada surah Yasin ayat ke-23. Dan sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-24. Mari sekarang kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Baru setelah itu kita uraikan tajwidnya bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti huruf W. Nah, ini seperti huruf W. Kita lihat di layar. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Namun supaya tidak keliru ya. Kalau ada huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, kita lihat juga di sininya nih. Sebelum nun bertasydid atau mim bertasydid itu kita lihat harokat huruf sebelumnya itu apa. Kalau di sini ada harokat kasrah atau fathah atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Di sini kan nun bertasydid nih. Ini sebelumnya nih ada harokat kasrah nih hurufnya nih. Maka di sininya berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena nanti kalau ada nun bertasydid atau mim bertasydid, ada nun bertasydid atau mim bertasydid, tapi di sininya nih, di sininya nih kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, maka nanti nama hukumnya bukan gunnah musyaddadah lagi, bukan. Makanya kalau ada nun bertasydid atau mim bertasydid, kita lihat di sininya nih. Kalau ada harokat kasrah seperti ini nih, atau fathah misalnya di sininya, atau dhammah misalnya, huruf sebelum nun atau mim bertasydid itu maka hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Ini nun bertasydid nih. Sebelumnya di sini nih. Huruf sebelumnya ini, yang ini huruf sebelumnya ini harokat kasrah, maka nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya tuh ya digunnahkan. Digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan. Ini, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ini, panjangnya gunnah itu 2 harokat. Tapi kalau nanti
ada guru ngaji yang bilang panjangnya gunnah itu 3 harokat, juga pasti ada referensinya seperti itu. Ini kemudian ni dibaca panjang, ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan di layar. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Perhatikan rumus 1. Rumus 1 tapi yang warna hitam. Rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada nih harokat kasroh nih. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya tuh berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata. Maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Inni idzal lafi. Di sini ada tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin baris 2 di atas huruf ini tanda baca tanwin namanya fathatain. Setelahnya adalah huruf lam atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di layar. Setiap nun sukun atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan salah satu daripada 2 huruf di samping itu, maka hukumnya idgham bila gunnah. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Huruf lam, huruf idgham bila gunnah, maka tanwin berjumpa dengan huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Karena idgham bila gunnah, cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwin ini masuk ke huruf lam, melebur dia ke huruf lam. Kita baca idzal lafi. Jangan dibaca idzan lafi, jangan. Kemudian dibaca pendek karena dia tidak digunakan, tidak didengungkan. Baca pendek saja. Idzal lafi, seperti itu. Jangan dibaca idzal lafi. Itu salah. Pendek saja. Idzal lafi, begitu. Fi dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 1 yang warna hitam. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun atau kadang disebut dengan huruf mati. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada ini harokat kasroh, ini baris 1 mereng di bawah huruf ini namanya harokat kasroh atau baris kasroh atau tanda baca kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingganya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ini sama lah dengan yang ini tadi nih. Cuman ini mad tabi'inya berjumpa dengan huruf hamzah ini, sedangkan ini kan mad tabi'inya di sininya tidak berjumpa dengan huruf hamzah, tetaplah dia mad tabi'i. Ini dibaca 2 harokat saja. La fi dola, la dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Rumus 3 warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Qur'an berjumpa dengan huruf di atasnya ada harokat fathah berdiri. Harokat fathah itu bentuknya seperti ini. Harokat fathah atau baris fathah itu bentuknya seperti ini, mereng di atas huruf seperti ini. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, bentuknya alif kecil seperti ini, maka huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Dolalim. Di sini tanda baca tanwin. Baris 2 di bawah huruf ini tanda baca tanwin, kasrotain namanya. Tanda baca tanwin
berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat huruf mim ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Karena huruf mim ini huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Karena dia idgham bi gunnah, maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah. Kalau bi gunnah itu digunnahkan, didengungkan. Yang ini dimasukkan dulu. Bunyi tanwin dimasukkan ke huruf mim. Dolalim, melebur ke huruf mim menjadi lim. Jangan dibaca dolalin, jangan, tapi dolalim. Kemudian kita gunnahkan, kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan, kira-kira sepanjang 2 harokat. Dolalim mubin. Sepanjang 2 harokat. Mubin, bin dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Perhatikan lagi rumus 1 yang warna hitam. Kalau mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sengaja bi dibaca panjang. Penjelasannya samalah dengan ini tadi. Tapi ini mad tabi'iynya berjumpa dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan. Berubahlah namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kita harus sama begitu. Misalnya tuh pada surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Him itu mad arid li sukun. Kalau ayat pertama mad arid li sukunnya dibaca 2 harokat, sampai ayat terakhir semua mad arid li sukunnya harus dibaca 2 harokat. Kalau di atas dibaca 4, sampai bawah juga harus dibaca 4. Dia harus sama seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca mubin. Jangan dibaca mubinin, jangan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berwakaf di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, sehingganya dibaca mubin. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Inni idza lafi dhalalim mubin. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita belajarnya sedikit-sedikit saja, yang terpenting dapat langsung dipahami. Begitu harapan kami itu seperti itu. Kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya supaya dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, supaya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Yang terpenting kita harus konsisten dalam belajarnya. Pokoknya harus istiqomah dalam belajarnya begitu. Baiklah, nantikan video pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.